Deru mesin mobil tua milik Fandi adalah satu-satunya suara yang mengisi keheningan mencekam di antara kami. Aku menahan napas, berusaha menelan isak yang sejak tadi mengganjal di tenggorokan, takut jika suara sekecil apapun akan memicu ledakan amarahnya lagi. Di luar jendela, pemandangan kota yang akrab perlahan memudar, berganti dengan pepohonan rimbun dan kegelapan yang semakin pekat. Kami sudah jauh dari rumah, jauh dari keramaian, menuju pinggiran kota yang jarang dijamah orang saat malam hari. Aku melirik Fandi dari sudut mataku. Rahangnya mengeras, urat-urat di lehernya menonjol seiring dengan cengkeraman tangannya yang memutih pada setir kemudi. Matanya menatap tajam ke depan, kosong namun penuh kebencian. Sosok pria yang duduk di sampingku ini terasa begitu asing. Kemana perginya Fandi yang dulu berjanji akan melindungiku? Fandi yang bersumpah di depan penghulu untuk memuliakanku. Malam ini, dia tak ubahnya seperti monster yang siap menerkam mangsanya. "Mas, kita mau kemana?" Tanyaku lirih, memberanikan diri memecah kesunyian. Suaraku gemetar, mencerminkan ketakutan yang merambat hingga ke tulang sumsum. Fandi tidak menjawab. Dia justru menginjak pedal gas lebih dalam, membuat mobil tersentak dan melaju kencang, membelah jalanan aspal yang rusak. Tubuhku terhempas ke sandaran kursi. Aku mencengkeram sabuk pengaman, satu-satunya hal yang menahanku agar tidak ambruk oleh rasa takut. Pertengkaran tadi sore masih terngiang jelas di kepalaku. Teriakan, barang-barang yang pecah, dan tuduhan-tuduhan tak berdasar yang ia lemparkan padaku. Dia menuduhku tidak becus mengurus rumah, menuduhku sebagai beban, bahkan meragukan kesetiaanku hanya karena aku terlambat mengangkat teleponnya. Namun, kali ini berbeda. Amarahnya tidak surut seperti biasanya. Ada dingin yang menusuk di matanya, sebuah keputusan mengerikan yang sepertinya sudah ia ambil bulat-bulat. Tiba-tiba Fandi membanting setir ke kiri. Mobil berbelok tajam memasuki jalanan tanah berbatu yang dikelilingi ilalang tinggi. Guncangan hebat membuat kepalaku hampir terbentur kaca jendela. "Mas, berhenti. Aku takut," jeritku panik. Ciiit. Mobil berhenti mendadak, membuat tubuhku terdorong ke depan sebelum tertahan sabuk pengaman. Debu beterbangan disorot lampu depan mobil, menciptakan kabut tipis yang menyeramkan. Di sekeliling kami hanya ada kegelapan total. Tidak ada lampu jalan, tidak ada rumah penduduk. Hanya suara jangkrik dan desau angin malam yang menembus celah jendela. Sebelum aku sempat bertanya apa yang terjadi, Fandi melepas sabuk pengamannya dengan kasar. Dia keluar dari mobil, membanting pintu pengemudi, lalu berjalan cepat memutari mobil menuju sisiku. Jantungku berdegup kencang, seolah ingin melompat keluar dari rongga dada. Pintu di sampingku ditarik terbuka dengan sentakan kuat. Udara malam yang dingin langsung menampar wajahku, tapi tatapan Fandi jauh lebih membekukan. "Turun," bentaknya. Suaranya menggema di jalanan sepi itu. Aku menggeleng, air mata mulai tumpah tak terbendung. "Mas, jangan bercanda. Ini di mana? Ayo kita pulang." "Aku bilang turun!" Tanpa mempedulikan tangisanku, tangan kekar Fandi menyambar lenganku. Dia menarikku paksa keluar dari mobil. Aku meronta, berusaha melepaskan diri, tapi tenaganya jauh di atas kekuatanku. Kakiku tersandung batu saat dia menyeretku menjauh dari pintu mobil, membuatku jatuh terduduk di atas tanah yang dingin dan kotor. "Mas, sakit. Apa salahku, Mas? Kenapa kau lakukan ini?" Ratapku memegang pergelangan tanganku yang memerah bekas cengkeramannya. Fandi berdiri menjulang di hadapanku, menatapku dengan jijik seolah aku adalah kotoran yang harus dibuang. Dia merogoh saku celananya, mengeluarkan dompet, lalu melempar beberapa lembar uang ribuan ke wajahku. Kertas-kertas lusuh itu berhamburan jatuh ke tanah, sebagian tertiup angin. "Itu ongkosmu. Terserah kau mau pergi kemana. Mau mati di sini pun aku tidak peduli," ucapnya dingin. Kata-katanya setajam sembilu, mengiris hatiku hingga tak berbentuk lagi. "Mulai detik ini, jangan pernah perlihatkan wajahmu lagi di rumahku. Aku muak, Aisyah. Aku muak hidup dengan wanita pembawa sial sepertimu. Mas Fandi, demi Allah,
Aku istrimu. Jangan tinggalkan aku di sini sendirian. Ini gelap, Mas. Aku merangkak maju, berusaha menggapai kaki celananya, memohon belas kasih yang mungkin masih tersisa. Namun, Fandi mundur selangkah, menghindari sentuhanku. Dia menatapku sekali lagi, bukan dengan penyesalan, melainkan dengan kepuasan yang mengerikan. Kau bukan istriku lagi, kau hanya benalu. Tanpa menoleh lagi, Fandi berbalik dan melangkah lebar kembali ke mobil. Mas, Fandi, jangan! Teriakku sekuat tenaga, suaraku parau dan pecah. Dia masuk ke dalam mobil, membanting pintu, dan mengunci pintu otomatis. Aku berlari tertatih mengejar, memukul-mukul kaca jendela mobilnya. Di balik kaca itu, dia bahkan tidak sudi menatapku. Mesin mobil menderu kembali, dan sedetik kemudian, ban mobil berputar menggilas kerikil, melesat meninggalkanku. Cahaya lampu belakang mobil berwarna merah itu perlahan menjauh, mengecil, dan akhirnya menghilang di tikungan jalan, ditelan kegelapan malam. Aku berdiri terpaku di tengah jalan sepi itu. Hening kembali meraja, namun kali ini jauh lebih menakutkan. Tidak ada lagi deru mesin, tidak ada lagi sosok Fandi. Hanya aku, Aisyah, yang berdiri dengan tubuh gemetar dan hati yang hancur berkeping-keping. Angin malam menusuk kulitku yang hanya berbalut baju rumahan tipis. Rasa dingin itu tidak sebanding dengan rasa dingin yang menjalar di dalam jiwaku. Aku jatuh berlutut di atas tanah berbatu, menatap ke arah di mana suamiku, orang yang seharusnya menjadi pelindungku, baru saja membuangku seperti sampah. Duniaku runtuh malam ini. Langit seolah ikut berduka, menahan tangis yang sama seperti yang kurasakan. Di pinggir kota yang sunyi ini, di bawah atap langit yang gelap tanpa bintang, aku menyadari satu hal yang menyakitkan. Rumah yang selama ini kubanggakan, ternyata hanyalah neraka yang menyamar. Dan kini, aku benar-benar sendirian. Aku memeluk tubuhku sendiri, mencoba mencari sisa-sisa kehangatan yang telah hilang, sementara air mata terus mengalir membasahi pipi, menjadi saksi bisu atas pengusiran yang tak pernah kubayangkan dalam mimpi terburukku sekalipun. Langit di atasku perlahan berubah warna, dari jingga yang menyakitkan mata menjadi kelabu yang muram, hingga akhirnya hitam pekat menelan segalanya. Senja telah pergi, membawa serta sisa-sisa kehangatan terakhir yang bisa kurasakan hari ini. Aku masih duduk mematung di bangku beton yang dingin di pinggiran taman kota yang mulai sepi. Angin malam mulai berhembus, menusuk menembus lapisan pakaianku yang tipis, seolah alam semesta pun turut bersekongkol untuk membuatku menderita. Air mataku sudah kering, menyisakan jejak lengket dan perih di pipi. Namun, isak tertahan di dadaku masih terasa sesak, seperti ada batu besar yang menghimpit paru-paru. Sudah berapa jam aku di sini? 3 jam? 5 jam? Atau mungkin seabad? Rasanya waktu telah kehilangan maknanya sejak aku melangkah keluar dari rumah itu. Rumah yang dulu kusangka surga, namun ternyata hanyalah neraka berbalut janji manis. Bayangan wajah suamiku saat ia mengusirku, teriakan caci makinya, dan tatapan dingin wanita lain yang berdiri di sampingnya. Semua itu berputar di kepalaku seperti kaset rusak yang terus diputar ulang tanpa henti. Jalanan di depanku mulai lengang. Lampu jalan yang berkedip-kedip suram menjadi satu-satunya sumber cahaya. Rasa takut mulai merayap naik dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun. Bukan hanya takut akan dingin atau lapar, tapi takut pada ketidakpastian. Kemana aku harus pergi? Siapa yang mau menampung wanita terusir yang tidak membawa apa-apa, selain baju di badan dan hati yang hancur lebur? Tiba-tiba, suara langkah kaki yang berat memecah keheningan malam. Tap, tap, tap. Suara itu terdengar berirama, tegas, dan semakin mendekat. Instingku langsung bereaksi. Tubuhku menegang. Aku menarik kakiku naik ke atas bangku, memeluk lutut erat-erat, berusaha menyembunyikan diri dalam kegelapan di balik bayang-bayang pohon besar. Jantungku berdegup kencang, memukul-mukul rongga dada dengan liar. Aku menahan napas, berdoa dalam hati, agar siapapun pemilik langkah itu hanya sekadar lewat dan tidak menyadari keberadaanku. Namun,
Doa itu tampaknya tidak terkabul. Langkah itu berhenti tepat di depanku. Perlahan, dengan gemetar, aku mengangkat wajah. Di sana, berdiri sesosok pria tinggi tegap. Cahaya lampu jalan yang remang-remang berada di belakang punggungnya, membuat wajahnya tertutup bayangan gelap. Aku tidak bisa melihat matanya, hidungnya, atau ekspresinya. Yang terlihat hanyalah siluet tubuh yang besar, mengenakan jaket tebal berwarna gelap dan topi yang ditarik rendah. Dia tidak bergerak, dia hanya berdiri di sana, menjulang seperti menara pengawas, menatapku, atau setidaknya aku merasa dia sedang menatapku. Siapa kamu? Tanyaku dengan suara parau yang nyaris tak terdengar. Tenggorokanku sakit, kering karena terlalu lama menangis. Pria itu tidak menjawab. Keheningan di antara kami terasa lebih menakutkan daripada teriakan. Apakah dia preman, perampok, atau orang jahat yang ingin memanfaatkan situasi wanita sendirian di malam hari? Pikiran-pikiran buruk mulai bermunculan di benakku. Aku meremas ujung bajuku dengan panik. Tolong, saya tidak punya apa-apa. Cicitku lagi, kali ini dengan nada memohon. Jangan sakiti saya. Saya hanya sedang istirahat sebentar. Saya akan pergi. Pria itu tetap diam. Dia tidak bergeming sedikit pun. Ketiadaan suara darinya membuat bulu kudukku meremang. Rasanya seperti berhadapan dengan hantu atau patung hidup. Namun, aura yang dipancarkannya begitu kuat, dominan, dan mengintimidasi. Tiba-tiba, dia menggerakkan tangannya. Aku tersentak mundur. Punggungku menabrak sandaran bangku beton yang keras. Aku memejamkan mata, bersiap menerima pukulan atau hal buruk lainnya. Namun, detik demi detik berlalu, dan tidak ada rasa sakit yang datang. Perlahan, aku membuka satu mata. Pria itu tidak menyerangku. Dia justru mengulurkan tangannya ke arahku. Di jari-jarinya yang kasar, terselip selembar kertas putih yang terlipat rapi. Dia menyodorkan kertas itu lebih dekat ke wajahku, seolah memaksaku untuk mengambilnya. Aku ragu. Tanganku gemetar hebat saat terulur perlahan untuk menyentuh kertas itu. Begitu ujung jariku menyentuh permukaan kertas, dia melepaskannya dan mundur selangkah, memberiku ruang. Dengan tangan yang masih gemetar, aku membuka lipatan kertas itu di bawah sorot lampu jalan yang temaram. Tulisan di dalamnya singkat, ditulis dengan tinta hitam tebal yang tegas, seolah penulisnya menekan pena dengan penuh emosi. Ikut aku, jangan takut. Kita balas suamimu itu. Mataku membelalak membaca kalimat itu. Napasku tercekat. Aku mendongak, menatap sosok misterius itu dengan tatapan tak percaya. Bagaimana dia tahu? Bagaimana dia tahu aku punya suami? Bagaimana dia tahu aku baru saja disakiti? Dan yang paling penting, apa maksudnya dengan membalas? Siapa kamu? Tanyaku lagi, kali ini dengan nada yang lebih menuntut, meski rasa takut masih mendominasi. Kenapa kamu tahu soal suamiku? Lagi-lagi, tidak ada jawaban lisan. Pria itu hanya menunjuk ke arah mobil hitam sedan tua yang terparkir tak jauh dari taman, di sisi jalan yang gelap. Mesin mobil itu menyala pelan, mengeluarkan asap tipis dari knalpotnya. Dia kemudian menoleh padaku sekali lagi, lalu membalikkan badan dan mulai berjalan menuju mobil itu. Dia tidak memaksaku. Dia tidak menyeret tanganku. Dia hanya berjalan pergi, meninggalkan pilihan sepenuhnya di tanganku. Aku terpaku di tempatku. Logikaku berteriak keras melarangku untuk mengikuti orang asing yang tidak dikenal, yang bahkan tidak mau berbicara sepatah kata pun. Itu adalah tindakan bodoh. Itu adalah resep untuk bencana yang lebih besar. Siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan padaku? Bisa saja dia adalah bagian dari rencana jahat suamiku untuk menyingkirkanku selamanya. Atau mungkin dia adalah penjahat yang punya agenda sendiri. Tapi kemudian, angin malam bertiup lebih kencang, membawa rasa dingin yang menusuk tulang. Aku melihat sekeliling. Gelap, kosong, sepi. Tidak ada tempat bagiku untuk berlindung. Tidak ada rumah untuk pulang. Aku sendirian di dunia yang luas dan kejam ini. Lalu, mataku kembali tertuju pada kertas di tanganku. Kita balas suamimu itu. Kalimat itu memantik api kecil di dalam dadaku yang sudah beku.
Rasa sakit hati yang tadinya hanya berupa kesedihan pasif, kini perlahan berubah wujud. Ada amarah di sana. Amarah pada suamiku yang telah membuangku seperti sampah setelah semua pengorbanan yang kuberikan. Amarah pada ketidakadilan ini. Dan pria asing ini, dia menawarkan sesuatu yang tidak kupunya. Sebuah kesempatan, atau setidaknya, sebuah sekutu. Ketakutan akan kegelapan malam ini dan kesendirian yang mencekam ternyata lebih besar daripada ketakutanku pada pria misterius itu. Setidaknya, dia tahu siapa musuhku. Setidaknya, dia menawarkan tujuan, bukan hanya kehampaan. Pria itu sudah hampir sampai di mobilnya. Dia membuka pintu penumpang depan, lalu berdiri di sana, menungguku. Dia tidak menoleh, tapi aku tahu dia sedang menunggu. Dengan sisa-sisa tenaga yang kumiliki, aku memaksakan kakiku untuk berdiri. Lututku goyah, tapi aku menguatkan hati. Aku meremas kertas itu di dalam genggamanku, seolah itu adalah jimat keberanian. Baiklah, bisiku pada angin malam. Jika hidupku sudah hancur, setidaknya aku ingin melihat dia hancur juga. Aku melangkah maju. 1 langkah, 2 langkah, dan kemudian langkahku semakin cepat. Meninggalkan bangku taman yang dingin, meninggalkan rasa aman yang semu, aku berjalan menembus kegelapan menuju sosok asing itu. Aku tidak tahu kemana takdir akan membawaku malam ini, tapi satu hal yang pasti, aku tidak lagi hanya sekadar korban yang menangis di pinggir jalan. Aku telah memilih jalan yang berbahaya, jalan yang ditawarkan oleh sosok misterius di kegelapan. Langkah kakiku terasa berat, terseret di atas tanah basah yang mulai berlumpur. Hujan belum sepenuhnya reda, menyisakan gerimis yang menusuk tulang. Pria itu berjalan 2 langkah di depanku. Punggungnya lebar dan tegap, namun anehnya, tidak memancarkan ancaman yang biasa kurasakan dari sosok laki-laki. Ia sesekali menoleh ke belakang, memastikan aku masih mengikutinya. Tetapi tidak sekalipun ia mendesak atau menarik tanganku dengan kasar. Kami berhenti di depan sebuah pagar kayu setinggi pinggang yang mengelilingi halaman kecil. Di sana berdiri sebuah rumah sederhana, jauh dari kata mewah, namun terlihat kokoh. Dindingnya terbuat dari papan kayu yang tampaknya dirawat dengan baik, dengan atap seng yang kini berirama ditimpa sisa hujan. Cahaya lampu kuning yang remang-remang memancar dari balik jendela, satu-satunya tanda kehidupan di pinggiran desa yang sunyi ini. "Memasuk?" Tanyaku ragu. Suaraku bergetar karena dingin dan takut. Pria itu mengangguk pelan. Ia membuka pintu pagar, mempersilakanku masuk lebih dulu. Gestur itu, sederhana dan sopan, membuatku terpaku sejenak. Fandi tidak pernah membukakan pintu untukku. Fandi akan menendang pintu hingga terbuka, lalu menyeretku masuk untuk melampiaskan amarahnya. Ingatan itu membuat perutku mulas. Aku melangkah masuk dengan kewaspadaan penuh. Mataku menyapu sekeliling ruangan begitu kami berada di dalam. Interior rumah itu sangat sederhana. Ada sebuah dipan kayu di sudut ruangan dengan kasur tipis yang rapi, sebuah meja makan kecil dengan 2 kursi, dan dapur mungil di bagian belakang yang menyatu dengan ruang utama. Tidak ada barang elektronik canggih, hanya rak buku tua yang penuh, dan beberapa tanaman hias di pot tanah liat, yang memberikan kesan hidup. Pria itu menutup pintu di belakang kami, dan bunyi klik kunci yang berputar membuat jantungku melonjak. Apakah aku membuat kesalahan? Apakah dia akan mengurungku seperti Fandi? Aku mundur selangkah, punggungku menabrak dinding dingin. Napasku memburu. Pria itu tampaknya menyadari kepanikanku. Ia mengangkat kedua tangannya perlahan, telapak tangan terbuka menghadapku, seolah berkata, "Tenang, aku tidak akan menyakiti." Ia tidak mendekat. Sebaliknya, ia berbalik dan berjalan menuju lemari kayu tua. Ia mengeluarkan sehelai handuk kering yang bersih dan sebuah selimut tebal bermotif kotak-kotak. Dengan gerakan hati-hati, ia meletakkan barang-barang itu di atas kursi, lalu mundur menjauh, memberiku ruang untuk mengambilnya tanpa harus berdekatan dengannya. "Terima kasih," cicitku. Aku menyambar handuk itu, mengusap wajah dan rambutku yang basah kuyup. Kehangatan kain kering itu sedikit meredakan gemetar di tubuhku. Pria itu kemudian sibuk di dapur kecilnya.
Aku mengamatinya dari sudut ruangan, masih memeluk selimut erat-erat sebagai perisai. Ia menyalakan kompor minyak tanah, mengisi panci kecil dengan air, dan memotong beberapa bahan makanan. Gerakannya efisien dan tenang. Tidak ada bantingan panci, tidak ada gerutuan kasar, tidak ada sumpah serapah. Keheningan ini berbeda. Di rumah Fandi, keheningan adalah tanda bahaya. Itu adalah ketenangan sebelum badai, saat Fandi sedang mengumpulkan alasan untuk meledak. Tapi di sini, bersama pria asing ini, keheningan terasa seperti selimut yang memeluk. Hanya ada suara air mendidih dan denting pelan sendok beradu dengan gelas. Beberapa menit kemudian, aroma jahe dan gula merah memenuhi ruangan, bercampur dengan bau sedap mie rebus instan yang diberi telur. Perutku berbunyi nyaring, mengkhianati rasa gengsiku. Pria itu menoleh sekilas. Sudut matanya menyipit seolah sedang tersenyum, meski bibirnya tertutup rapat. Ia membawa nampan kayu ke meja makan. Semangkuk mie rebus yang masih mengepulkan asap, dan segelas teh jahe panas. Ia menarik kursi, menepuk sandarannya pelan, lalu menunjuk ke arahku. "Untukku?" Tanyaku bodoh. Ia mengangguk lagi. Kali ini ia tidak duduk di hadapanku. Ia justru mengambil sebuah buku dari rak, lalu duduk bersila di atas tikar pandan yang tergelar di dekat jendela. Cukup jauh untuk membuatku merasa aman saat makan. Aku duduk di kursi itu dengan ragu. Uap panas dari mangkuk menerpa wajahku, membawa serta air mata yang tiba-tiba mendesak keluar. Kapan terakhir kali seseorang memasakkan sesuatu untukku? Kapan terakhir kali aku makan tanpa harus memohon atau menunggu sisa? Tanganku gemetar saat menyendok kuah hangat itu. Rasanya sederhana, tapi bagiku malam ini, itu adalah makanan paling lezat di dunia. Rasa hangat menjalar dari tenggorokan ke seluruh tubuh, perlahan mencairkan bekuan ketakutan yang sejak tadi melumpuhkanku. Aku makan dengan lahap, sesekali melirik ke arah pria itu. Ia tampak tenggelam dalam bukunya, atau setidaknya pura-pura membaca agar aku tidak merasa diawasi. Cahaya lampu minyak menimpa wajahnya, memperlihatkan garis rahang yang tegas namun tidak kaku. Ada bekas luka kecil di pelipis kirinya, tapi itu tidak membuatnya terlihat menyeramkan, justru menambah kesan bahwa ia pernah melalui masa-masa sulit, sama sepertiku. Setelah mangkukku kosong dan tandas, aku memberanikan diri untuk bersuara. "Siapa namamu?" Tanyaku pelan, memecah kesunyian. Pria itu mengangkat wajahnya. Ia meletakkan bukunya, lalu merogoh saku celananya. Ia mengeluarkan sebuah buku catatan kecil dan pena. Dengan cepat ia mencoretkan sesuatu di sana, lalu membalikkan buku itu ke arahku. Tulisan tangannya rapi dan tegak. Ryan. Aku membacanya dalam hati. Ryan. Nama yang indah. "Kenapa kamu tidak bicara, Ryan?" Tanyaku lagi, rasa ingin tahuku mulai mengalahkan rasa takut. Ia menarik kembali buku catatannya, menulis lagi, lalu menunjukkannya padaku. Aku bisu. Suaraku hilang, tapi pendengaranku masih baik. Aku tertegun. Rasa bersalah seketika menyergapku. Aku telah mencurigainya macam-macam, mengira diamnya adalah bentuk ancaman atau kesombongan, padahal itu adalah keterbatasannya. Namun, melihat bagaimana ia bergerak dan melayaniku, keterbatasan itu justru terasa seperti kelebihan. Ia tidak membutuhkan kata-kata manis yang menipu seperti Fandi. Fandi punya ribuan kata manis saat merayuku dulu, yang semuanya berakhir menjadi racun. Ryan tidak punya satu kata pun, tapi tindakannya berbicara lebih lantang dari teriakan siapapun. "Maaf," ujarku lirih. "Dan terima kasih untuk makanannya, untuk tidak membiarkanku di luar sana." Ryan tersenyum. Kali ini senyum yang tulus, mencapai matanya yang berwarna coklat gelap. Ia menulis lagi. "Istirahatlah, kamu aman di sini. Kunci pintunya rusak kalau dari luar, jadi tidak ada yang bisa masuk tanpa izinmu. Kamu bisa tidur di dipan. Aku akan tidur di sini, di tikar." Ia bangkit, mengambil bantal cadangan dari lemari, dan meletakkannya di atas tikar pandan. Ia mematikan lampu utama, menyisakan lampu tidur kecil di sudut yang memberikan cahaya temaram yang menenangkan.
Aku beranjak ke dipan kayu itu. Kasurnya memang tipis, tapi spray yang membalutnya berbau matahari dan sabun cuci, bersih dan segar. Aku membaringkan tubuhku yang remuk redam. Mataku menatap langit-langit kayu, mendengarkan suara hujan yang kini hanya tinggal rintik halus. Dari sudut mataku, aku melihat punggung Ryan yang berbaring memunggungiku di lantai. Ia memberikan jarak, menghormati privasiku, dan menjaga kehormatanku. Tidak ada permintaan imbalan, tidak ada sentuhan yang tidak diinginkan. Di bawah atap rumah panggung sederhana ini, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak merasa seperti barang buruan. Aku tidak merasa seperti objek yang bisa dipukul atau dibelai sesuka hati. Air mataku menetes lagi, membasahi bantal. Tapi ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata pelepasan. Malam ini, aku belajar bahwa kebaikan hati tidak selalu datang dengan suara yang lantang atau janji-janji besar. Kadang, kebaikan itu datang dalam bentuk semangkuk mie hangat, sehelai handuk kering, dan kesunyian yang menghargai. Aku memejamkan mata, membiarkan kelelahan menyeret kesadaranku. Di luar sana, dunia mungkin masih kejam, dan Fandi mungkin masih mencariku. Tapi di sini, di rumah Ryan yang bisu, benih kepercayaan yang kukira sudah mati, perlahan mulai bertunas kembali. Waktu ternyata memiliki cara kerjanya sendiri dalam mengurai benang kusut di kepala dan hatiku. Hari-hari berlalu tanpa sorotan drama atau teriakan yang memekakan telinga, sesuatu yang dulu menjadi makanan sehari-hariku saat masih bersama Fandi. Di rumah ini, bersama Ryan, aku mulai menemukan ritme baru, sebuah irama kehidupan yang lambat, tenang, dan menyembuhkan. Awalnya, kesunyian Ryan sempat membuatku gelisah. Aku terbiasa dengan Fandi yang vokal, yang selalu menuntut, yang membiarkan amarahnya meledak hanya karena hal sepele seperti kopi yang kurang manis atau kemeja yang belum disetrika licin. Maka, ketika Ryan hanya diam saat melihatku melakukan kesalahan kecil, batinku menjerit waspada. Aku menunggu ledakan itu. Aku menunggu caci maki itu. Namun, ledakan itu tak pernah datang. Pagi ini, insiden kecil itu terjadi. Tanganku yang gemetar karena sisa trauma tak sengaja menyenggol cangkir kopi panas di atas meja makan. Bunyi porselen yang beradu dengan lantai keramik terdengar seperti dentuman meriam di telingaku. Cairan hitam pekat menggenang, menodai lantai putih bersih, sementara pecahan beling berserakan. Napasku tercekat, jantungku berpacu liar. Memori kelam itu menyeruak masuk tanpa permisi. Aku teringat wajah merah padam Fandi, teringat kata-kata kasarnya yang menyebutku tidak becus. Teringat bagaimana ia membanting barang lain sebagai pelampiasan. Refleks, tubuhku menyusut, bahuku naik melindungi leher, bersiap menerima amarah. Maafkan aku, Mas. Aku tidak sengaja. Aku ceroboh sekali. Racauku dengan suara bergetar hebat. Aku berlutut tergesa-gesa, hendak memungut pecahan tajam itu dengan tangan kosong. Sebuah tangan kekar namun lembut menahan pergelangan tanganku. Jangan disentuh, Aisyah. Suara Ryan terdengar rendah, namun tidak ada nada tinggi di sana. Hanya ketegasan yang tenang. Nanti tanganmu terluka. Aku mendongak, menatap matanya dengan ketakutan yang belum surut. Tidak ada api di sana. Tidak ada kebencian. Yang kutemukan hanyalah telaga bening yang menyejukkan. Ryan perlahan membantuku berdiri, menjauhkanku dari pecahan beling, lalu mendudukkanku di kursi. Duduklah, biar aku yang bersihkan, ucapnya singkat. Tanpa mengeluh, tanpa berdecak pinggang, ia mengambil sapu dan pengki. Dengan telaten, ia membersihkan kekacauan yang kubuat. Ia bahkan mengelap lantai itu hingga bersih kembali, seolah tak pernah ada noda di sana. Melihat punggungnya yang bergerak tenang, air mataku luruh. Bukan karena sedih, melainkan karena rasa lega yang begitu asing. Dadaku yang sesak perlahan melonggar. Setelah selesai, Ryan mencuci tangannya dan kembali duduk di hadapanku. Ia tidak langsung makan. Ia menatapku lamat-lamat, menyadari sisa air mata di pipiku. Kenapa menangis? Tanyanya lembut. Aku menunduk, memainkan ujung taplak meja.
Aku takut Mas marah. Dulu kalau aku berbuat salah sedikit saja, Fandi pasti... Kalimatku terhenti. Menyebut nama itu saja masih membuat lidahku terasa pahit. Ryan menghela napas panjang, lalu jemarinya menyentuh punggung tanganku di atas meja. Sentuhan itu hangat, menyalurkan energi yang membuatku merasa berpijak kembali ke bumi. Aisyah, lihat aku, pintanya. Aku memberanikan diri menatapnya. Aku bukan Fandi, ucapnya tegas namun penuh kelembutan. Pecah piring atau gelas itu hal biasa. Itu benda mati, bisa diganti. Tapi kalau hatimu atau tanganmu yang terluka, itu yang tidak bisa kuganti dengan uang. Jangan samakan aku dengan masa lalumu yang menyakitkan itu. Kata-kata itu sederhana, tapi efeknya seperti hujan yang mengguyur tanah tandus. Ryan bukan lelaki yang pandai merangkai puisi, tapi kejujurannya melampaui segala retorika. Sejak kejadian itu, dinding pertahananku perlahan runtuh. Aku mulai berani membuka diri. Malam-malam yang biasanya kuhabiskan dengan menatap langit-langit kamar dalam kecemasan, kini berubah menjadi sesi bercerita di teras belakang rumah. Ryan adalah pendengar terbaik yang pernah kutemui. Ia tidak memotong ucapanku, tidak menghakimi keputusanku di masa lalu, dan tidak memaksaku untuk cepat sembuh. Ia hanya ada di sana. Duduk di kursi rotan sambil menyesap teh hangat, menatapku dengan sorot mata teduh saat aku menumpahkan segala sampah emosi yang selama ini kupendam. Aku bercerita tentang betapa aku merasa tidak berharga setelah perceraian itu, tentang ketakutanku tidak bisa menjadi istri yang baik, tentang mimpi-mimpi buruk yang masih sering menghantui. Ryan mendengarkan setiap keluh kesahku dengan empati yang mendalam. Kadang, ia hanya mengangguk. Kadang, ia memberikan pandangannya, bukan untuk menggurui, tapi untuk memberiku sudut pandang baru. Luka batin itu seperti luka fisik, Syah. Ujarnya suatu malam, di bawah temaram lampu taman. Butuh waktu untuk kering, kalau dipaksa dikelupas sebelum waktunya, malah akan berdarah lagi. Nikmati saja prosesnya. Kamu tidak sendirian sekarang. Ada aku. Kalimat ada aku itu menjadi mantra baru bagiku. Keesokan harinya, kami menghabiskan waktu sore dengan berkebun di halaman kecil samping rumah. Ryan sedang memangkas ranting pohon mangga yang mulai liar, sementara aku menanam beberapa bibit bunga mawar di pot-pot tanah liat. Keringat membasahi pelipisnya, tapi wajahnya tampak cerah. Tolong ambilkan air, Syah, pintanya sambil menyeka dahi dengan lengan baju. Aku segera masuk ke dalam dan kembali dengan segelas air dingin. Saat ia meminumnya hingga tandas, aku memberanikan diri mengusap keringat di dahinya dengan ujung kerudungku. Ryan tertegun sejenak, lalu menatapku. Detik berikutnya, sebuah senyuman terbit di bibirnya. Senyum yang tulus, yang membuat matanya menyipit membentuk bulan sabit. Senyum yang selama ini jarang ia perlihatkan secara terbuka. Terima kasih istriku, ucapnya. Jantungku berdesir hebat. Ada hangat yang menjalar dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun. Senyuman itu, ya Allah, senyuman itu benar-benar menjadi obat bagi jiwaku yang selama ini babak belur. Rasanya seperti melihat matahari terbit setelah badai panjang bertahun-tahun. Di dalam senyum Ryan, aku tidak melihat tuntutan. Aku tidak melihat syarat. Yang kulihat hanyalah penerimaan. Ia menerima Aisyah yang penuh luka, Aisyah yang peragu, Aisyah yang sedang belajar merangkak kembali menata hidup. Mas tahu? Tanyaku pelan, kembali berjongkok melanjutkan menanam mawar. Apa? Ryan ikut berjongkok di sampingku, membantuku menggemburkan tanah. Aku merasa hidup kembali, aku jujur, tanpa berani menatapnya. Terima kasih sudah sabar. Terima kasih sudah tidak memaksaku menjadi sempurna. Tangan Ryan yang kotor oleh tanah berhenti bergerak. Ia meraih tanganku yang juga berlumuran tanah, menggenggamnya erat, tanpa peduli kotoran yang menempel. Kesempurnaan itu membosankan, Syah. Aku menikahimu bukan mencari patung pajangan yang sempurna. Aku mencari teman hidup. Dan teman hidup itu saling menopang saat salah satunya sedang pincang. Sore itu, di bawah langit jingga yang mulai meredup, aku menyadari satu hal penting.
Luka akibat perlakuan Fandi mungkin masih membekas, meninggalkan parut yang tak akan hilang sepenuhnya. Tapi, rasa sakitnya sudah tidak lagi mendominasi. Kehadiran Ryan, dengan segala kesederhanaan dan ketulusannya, perlahan mengikis nanah duka itu, menggantinya dengan harapan baru. Aku menatap wajah suamiku dari samping. Garis rahangnya yang tegas, hidungnya yang mancung, dan ketenangannya yang menghanyutkan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku tidak lagi takut menghadapi hari esok. Karena aku tahu, esok pagi dan pagi-pagi selanjutnya, senyum tulus itu akan menjadi hal pertama yang menyambutku, meyakinkanku bahwa aku berhak untuk bahagia. Bahwa aku, Aisyah, akhirnya pulang ke tempat di mana hatiku dimuliakan. Suara detak jam dinding kayu tua di sudut ruang perpustakaan menjadi satu-satunya irama yang menemani kami sore itu. Di luar, langit Jakarta sedang merajuk, menumpahkan hujan deras yang memukul-mukul kaca jendela besar, menciptakan kabut tipis yang menyamarkan pemandangan taman belakang. Namun di dalam ruangan ini, kehangatan justru terasa menjalar pelan, bukan dari perapian atau pendingin udara, melainkan dari kehadiran seseorang yang duduk tenang di seberang meja. Aku melirik Ryan dari balik buku yang sedang kurapikan. Ia sedang tenggelam dalam dunianya sendiri. Sebuah buku tebal bersampul kulit tergeletak terbuka di hadapannya. Sementara jemarinya yang panjang dan ramping sibuk menari di atas kertas sketsa. Sudah hampir 1 bulan aku bekerja di sini, mendampinginya, menjadi jembatan baginya dengan dunia luar yang seringkali terlalu bising dan tidak sabaran. Awalnya, aku hanya melihatnya sebagai tugas. Sebuah pekerjaan profesional yang harus kusiapkan dengan hati-hati, karena kondisi istimewanya. Orang-orang di luar sana sering menatapnya dengan pandangan yang membuatku risih. Campuran antara kasihan dan keheranan, seolah ketidakmampuannya untuk berbicara mengurangi kadar kemanusiaannya. Tapi hari ini, di tengah keheningan yang nyaman ini, aku menyadari sesuatu yang berbeda. Pandanganku terhadap Ryan telah bergeser. Aku memperhatikan bagaimana alis tebalnya sedikit berkerut saat ia berkonsentrasi, sebuah tanda keseriusan yang justru membuatnya terlihat menawan. Ia tidak membutuhkan suara untuk menunjukkan karisma. Ada ketenangan yang menghanyutkan dalam dirinya, sebuah telaga hening yang dalam. Jika pria lain sibuk mengumbar janji dan membual tentang pencapaian mereka dengan suara lantang, Ryan berbicara melalui tindakannya, melalui cara ia menuangkan teh untukku saat tanganku sibuk mencatat jadwal obatnya, atau bagaimana ia selalu menahan pintu lift terbuka dan membiarkanku masuk lebih dulu dengan anggukan sopan. Aisyah? Lamunanku buyar. Bukan karena suara, melainkan karena sebuah ketukan pelan di atas meja kayu mahoni. Aku tersentak dan segera menoleh. Ryan menatapku. Sorot matanya teduh, sewarna tanah basah yang baru disiram hujan, menatapku dengan intensitas yang membuat napas di dadaku tertahan sejenak. Ia tidak terlihat marah karena aku melamun. Sebaliknya, sudut bibirnya sedikit terangkat, membentuk senyum tipis yang jarang ia perlihatkan kepada orang asing. Ia menggeser buku sketsanya ke arahku. Aku ragu sejenak, takut mengganggu privasinya. Namun, tatapannya mengisyaratkan izin, bahkan sebuah permintaan. Perlahan, aku mendekat dan melihat apa yang sedang ia kerjakan sejak tadi. Napasku tercekat. Di atas kertas putih bertekstur itu, tergambar sebuah sketsa pensil yang sangat detail. Bukan gambar pemandangan taman atau arsitektur rumah megah ini, melainkan gambar seorang wanita yang sedang berdiri di dekat jendela, memandang hujan dengan tatapan sendu namun penuh harap. Wanita itu mengenakan kerudung sederhana, dengan tangan yang memegang kemoceng yang terlupakan di samping tubuhnya. Itu aku. Sketsa itu begitu hidup. Ia menangkap gurat lelah di mataku yang bahkan sering kusembunyikan di depan cermin. Ia menangkap sisi rapuhku yang selama ini kututupi dengan topeng profesionalisme. Namun, yang membuat hatiku berdesir hebat bukan hanya kemiripan fisik itu. Ryan menggambarku dengan cara yang sangat indah. Dalam goresan pensilnya, aku terlihat anggun, tenang, dan berharga. Aku mengangkat wajah, menatapnya dengan mata yang mulai memanas. Tuan Ryan, ini
Ryan mengangkat tangannya, lalu dengan gerakan bahasa isyarat yang mulai kupelajari sedikit demi sedikit, ia berkata, "Jangan panggil Tuan saat kita hanya berdua. Cukup, Ryan." Lalu ia mengambil secarik kertas kecil dan pena, menuliskan sesuatu dengan cepat, dan menyodorkannya padaku. "Matamu selalu bercerita, Aisyah. Bahkan saat bibirmu diam, aku suka melihatmu saat sedang berpikir. Kamu terlihat kuat, tapi juga butuh didengar." Membaca tulisan itu, dinding pertahanan yang kubangun runtuh seketika. Sebuah perasaan hangat, asing namun menyenangkan, mekar di rongga dadaku. Rasanya seperti bunga yang mekar di tanah gersang setelah kemarau panjang. Selama ini, akulah yang merasa harus mendengar Ryan, menjadi suaranya, menjadi penerjemahnya. Aku tidak pernah menyangka bahwa dalam diamnya, dialah yang justru paling lantang mendengar hatiku. "Ryan." Suaraku bergetar pelan, menyebut namanya tanpa embel-embel formalitas untuk pertama kalinya. Rasanya begitu intim, begitu dekat. "Terima kasih. Aku tidak tahu kalau kamu memperhatikan sedetail itu." Ryan menatapku lekat. Kali ini, ia tidak menulis. Ia hanya meletakkan tangan kanannya di dada kiri, tepat di jantungnya, lalu mengarahkannya padaku dengan gerakan terbuka. Sebuah gestur universal yang melampaui bahasa isyarat baku. Ketulusan. Jantungku berpacu lebih cepat. Apakah ini yang dinamakan getaran rasa? Aku teringat percakapanku dengan ibu semalam via telepon. Ibu bertanya apakah aku betah bekerja dengan orang cacat. Saat itu, aku menjawab iya karena gaji dan fasilitasnya. Namun sekarang, jika ibu bertanya lagi, jawabanku pasti berbeda. Aku betah karena Ryan adalah manusia paling utuh yang pernah kutemui. Ia tidak cacat. Justru dunia yang terlalu bising ini yang cacat, karena sering mengabaikan ketulusan yang tak terucap. Ryan kemudian bangkit dari kursinya. Ia berjalan menuju jendela besar, menatap hujan yang mulai reda. Ia menoleh padaku, memberikan isyarat kepala agar aku mendekat. Dengan langkah ragu namun pasti, aku menghampirinya. Kami berdiri bersisian, hanya berjarak 1 jengkal. Wangi maskulin yang lembut, perpaduan aroma kayu cendana dan sabun bersih, menguar dari tubuhnya, membuat kepalaku sedikit pening oleh rasa yang membuncah. Ia menunjuk keluar jendela, ke arah sebatang pohon Kamboja tua yang rantingnya basah. Di sana, seekor burung kecil sedang berusaha mengeringkan sayapnya, bersiap untuk terbang lagi meski langit masih kelabu. Ryan menoleh padaku, lalu membuat gerakan tangan. Hujan berhenti. Burung itu bisa terbang lagi. Kamu juga. Aku mengerutkan kening, mencoba memahami metafora yang ia sampaikan. "Maksudmu?" Ia tersenyum, kali ini lebih lebar, menampakkan deretan gigi yang rapi. Ia kembali mengambil pena yang ia kantongi dan menulis di telapak tangannya sendiri karena tidak ada kertas di dekat jendela. Ia menunjukkan telapak tangannya padaku. "Aku tahu kamu punya beban berat di rumah. Aku melihatmu menangis diam-diam setelah menelepon kemarin. Jangan takut. Hujan pasti berhenti." Air mataku tak terbendung lagi. 1 tetes lolos membasahi pipi. Aku buru-buru menyekanya, merasa malu. Bagaimana bisa dia tahu? Aku selalu menyembunyikan masalah hutang keluarga dan biaya pengobatan bapak serapat mungkin. Aku selalu tersenyum di depannya. Ternyata, kebisuan Ryan membuatnya memiliki mata elang yang mampu menembus topeng siapa saja. Ryan tidak menjauh saat melihat air mataku. Ia justru melakukan sesuatu yang membuat waktu seolah berhenti. Dengan sangat hati-hati, seolah aku adalah barang pecah belah yang sangat berharga, ia mengangkat tangannya. Jemarinya hampir menyentuh pipiku, namun ia berhenti di udara, memberiku ruang, menghormati batasanku sebagai wanita muslim. Namun, hawa hangat dari telapak tangannya terasa di kulit wajahku. Ia menurunkan tangannya, lalu merogoh saku ke mejanya, dan mengeluarkan sapu tangan berwarna biru tua yang terlipat rapi. Ia menyodorkannya padaku. "Maafkan aku," bisiku seraya menerima sapu tangan itu. "Aku seharusnya profesional. Aku di sini untuk merawatmu, bukan untuk merepotkanmu dengan masalahku."
Ryan menggeleng tegas. Matanya menyiratkan ketidaksetujuan. Ia meraih pergelangan tanganku, hanya menyentuh kain lengan bajuku, dan menatapku tajam. Tatapan itu seolah berkata, kita bukan sekadar majikan dan pekerja. Ada listrik aneh yang mengalir saat ia menatapku seperti itu. Sebuah ketertarikan yang tidak bisa lagi disangkal. Ini bukan sekadar rasa simpati. Cara dia memandangku, ada kekaguman di sana. Ada kerinduan yang sama dengan yang mulai tumbuh di hatiku. Aku bertanya-tanya pada takdir, mengapa Tuhan membawaku ke rumah besar ini? Mengapa Tuhan mempertemukanku dengan pria yang tidak bisa bicara ini? Apakah untuk mengajariku bahwa cinta tidak butuh suara? Atau ada rencana yang jauh lebih besar dari sekadar pekerjaan? Terima kasih, Ryan, ucapku lagi, kali ini dengan senyum tulus yang muncul dari hati yang mulai pulih. Kamu orang yang sangat baik. Ryan mengangguk. Ia kembali menatap hujan yang kini tinggal sisa-sisa gerimis. Dalam diam, kami menikmati momen itu. Keheningan di antara kami tidak lagi kosong. Keheningan itu kini penuh dengan percakapan tak kasat mata. Penuh dengan bisikan hati yang mulai saling menyapa. Aku menatap profil samping wajahnya. Hidungnya yang mancung, rahangnya yang tegas namun lembut. Rasa sayang itu menyelinap masuk tanpa permisi. Bukan rasa sayang karena kasihan, tapi rasa sayang yang tumbuh karena kekaguman akan kekuatan jiwanya. Di balik bisunya, Ryan menyimpan orkestra perasaan yang indah, dan aku merasa sangat beruntung menjadi satu-satunya penonton yang diizinkan mendengarnya hari ini. Sore itu, di perpustakaan yang remang, aku menyadari satu hal yang menakutkan sekaligus membahagiakan. Aku tidak ingin pergi dari sini. Aku tidak ingin hari di mana kontrak kerjaku habis itu datang. Aku ingin tetap di sini, menjadi suara bagi Ryan, dan membiarkan dia menjadi ketenangan bagi jiwaku yang riuh. Bisikan hati ini semakin keras, menuntut untuk diakui. Dan saat Ryan menoleh lagi padaku, matanya yang berbinar seolah menjawab bisikan itu dengan janji tanpa kata. Aku juga merasakannya, Aisyah. Langit sore itu sebenarnya menyuguhkan semburat jingga yang menenangkan, memantul lembut di kaca jendela ruang tengah. Sejak beberapa minggu terakhir, aku mulai merasakan ritme hidupku kembali normal. Tawa tidak lagi terasa asing di bibirku, dan tidur malamku mulai lelap tanpa mimpi buruk yang mencekam. Kehadiran Ryan, dengan segala kesederhanaan dan ketulusannya, perlahan menambal retakan-retakan di jiwaku yang sempat hancur lebur. Aku mulai berani bermimpi lagi, berani menatap masa depan tanpa rasa takut yang berlebihan. Namun, ketenangan itu ternyata masih rapuh. Seperti kaca tipis yang belum sepenuhnya mengeras, ia mudah retak hanya karena satu getaran kecil. Getaran itu datang dari ponselku yang tergeletak di atas meja kopi. Sebuah notifikasi pesan masuk dari Ratna, teman lama yang sebenarnya sudah jarang berkomunikasi, menyalakan layar ponsel. Rasa penasaran mendorongku untuk membukanya, tanpa menyadari bahwa apa yang ada di dalamnya akan menjadi pisau yang mengoyak kembali luka lama. Sia, maaf kalau aku lancang ngirim ini. Tapi aku pikir kamu harus tahu supaya kamu nggak kaget kalau dengar dari orang lain. Lihat siapa yang sedang liburan mewah di Bali. Di bawah pesan itu, terlampir sebuah tangkapan layar dari media sosial. Jantungku serasa berhenti berdetak saat mataku menangkap sosok di dalam foto itu. Fandi, laki-laki itu berdiri di pinggir pantai dengan kemeja floral yang kancing, atasnya terbuka, memegang gelas minuman tinggi, dan tertawa lebar ke arah kamera. Di sampingnya, beberapa orang yang tidak kukenal ikut tertawa, seolah-olah hidup adalah pesta abadi tanpa beban. Tidak ada gurat penyesalan di wajahnya. Tidak ada bayangan kesedihan atau rasa bersalah sedikit pun atas apa yang telah ia lakukan padaku. Fandi terlihat bahagia, bebas, seolah-olah kehancuran yang ia tinggalkan di belakang, kehancuranku, hanya debu yang bisa ia tepis begitu saja dari bahunya. Tanganku mulai gemetar. Ponsel itu hampir terlepas dari genggaman. Napasku memburu pendek-pendek seiring rasa panas yang menjalar cepat dari dada naik ke kerongkongan. Kenapa? Pertanyaan itu berteriak lantang di kepalaku. Kenapa dunia ini begitu tidak adil?
Aku harus merangkak dari dasar jurang, mengais sisa-sisa harga diri, dan berjuang setiap malam hanya untuk memejamkan mata tanpa air mata. Sementara dia melenggang bebas, menikmati matahari, menikmati hidup, seolah pengkhianatan dan kekerasan verbal yang ia tancapkan padaku tidak pernah terjadi. Rasa sakit itu bukan lagi tentang cinta yang hilang. Itu sudah lama mati. Rasa sakit ini adalah tentang ketidakadilan. Tentang bagaimana seseorang bisa menghancurkan hidup orang lain dan tetap tersenyum lebar tanpa konsekuensi. Ya Allah. Lirihku, suaraku tercekat. Air mata yang kusangka sudah kering, kini mendesak keluar. Bukan karena rindu, tapi karena amarah yang memuncak. Bayangan masa lalu kembali berputar, seperti kaset rusak di kepalaku. Teriakan Fandi, caci makinya, suara pintu yang dibanting, dan perasaan kecil tak berdaya yang selalu ia tanamkan padaku. Semua itu menyerbu masuk, mengaburkan pemandangan ruang tengah yang hangat. Aku meringkuk di sofa, memeluk lutut, mencoba melindungi diri dari serangan memori yang tidak kasat mata. Rasanya sesak, sangat sesak. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat. Langkah yang tenang dan teratur. Itu Ryan. Aku buru-buru menyeka sudut mataku, berusaha menyembunyikan kekacauan yang sedang terjadi. Aku tidak ingin Ryan melihatku seperti ini lagi, lemah dan masih terbayang-bayang masa lalu. Aku ingin menjadi istri yang kuat untuknya, bukan beban yang terus-menerus menangisi hantu lama. Namun, Ryan bukan orang yang mudah dikelabui. Ia berhenti tepat di samping sofa. Aku tidak berani menoleh, hanya menatap nanar pada pola karpet di bawah kakiku. Ryan tidak bertanya, "Kenapa?" atau "Siapa yang membuatmu menangis?" Dia tidak memaksaku untuk bicara. Dia hanya meletakkan secangkir teh hangat yang baru saja diseduhnya di atas meja, tepat di sebelah ponselku yang masih menyala menampilkan wajah Fandi. Lalu, ia duduk di sampingku. Tidak terlalu dekat hingga membuatku merasa terimpit, tapi cukup dekat untuk membiarkanku merasakan hawa keberadaannya. Ia duduk diam, bersandar santai, seolah-olah menemani istrinya duduk di sore hari adalah satu-satunya agenda penting di dunia ini. Keheningan menyelimuti kami. Hanya ada suara detak jam dinding dan napasku yang masih tersengal pelan. Ryan melirik sekilas ke arah ponselku. Layar itu belum padam. Ia pasti melihat foto itu. Ia pasti mengenali wajah Fandi. Jantungku berdegup kencang. Takut ia akan marah atau kecewa. Karena aku masih peduli dengan apa yang dilakukan mantan suamiku. Tapi Ryan melakukan sesuatu yang tidak kudesuga. Ia menjulurkan tangannya, bukan untuk mengambil ponsel itu, melainkan untuk menutup layarnya. Dengan gerakan pelan dan tegas, ia membalikkan ponsel itu sehingga layarnya menghadap ke meja. Menutup akses visualku pada sumber rasa sakit itu. Kemudian, tangan besarnya yang kasar namun hangat beralih menggenggam jemariku yang dingin dan gemetar. Ia tidak meremasnya dengan keras, hanya menangkupnya, menyalurkan kehangatan yang stabil. "Tehnya diminum dulu, Syah," ucapnya pelan. Suaranya datar, namun ada kelembutan yang dalam di sana. Masih hangat. Hanya itu. Tidak ada ceramah tentang melupakan masa lalu. Tidak ada komentar pedas tentang Fandi. Hanya ajakan sederhana untuk kembali ke masa kini, ke momen ini, di mana ada teh hangat dan seorang suami yang peduli. Aku menoleh menatapnya. Ryan sedang menatap lurus ke depan, ke arah jendela yang menampilkan langit jingga. Wajahnya tenang, seperti permukaan danau yang tidak terusik angin. Dalam diamnya Ryan, aku menemukan jawaban yang selama ini kucari. Fandi mungkin sedang tertawa di sana, tapi tawanya adalah tawa di atas pondasi yang rapuh, sebuah pelarian. Sementara di sini, dalam keheningan ruang tengah ini, aku memiliki sesuatu yang jauh lebih nyata. Aku memiliki seseorang yang tidak perlu berteriak untuk didengar, seseorang yang tidak perlu menyakitiku untuk merasa hebat. Kemarahan di dadaku perlahan surut, digantikan oleh rasa malu sekaligus haru. Kenapa aku harus membiarkan satu foto dari masa lalu merusak kedamaian yang sedang kubangun susah payah bersama Ryan? Kenapa aku memberikan Fandi kuasa untuk menyakitiku lagi? Padahal dia sudah tidak ada di sini. Ryan menoleh padaku. Tatapannya teduh.
Ia mengusap punggung tanganku dengan ibu jarinya. Sebuah gestur kecil yang memberiku kekuatan luar biasa. Tanpa kata-kata, Ryan seolah berkata, "Aku di sini. Kamu aman. Itu sudah berlalu." Aku menarik napas panjang, menghirup aroma teh melati yang menguar, membiarkan oksigen memenuhi paru-paruku yang sempat sesak. Perlahan, aku melepaskan genggaman tanganku pada lutut dan meraih cangkir teh itu. Kehangatannya menjalar ke telapak tangan, menyadarkanku bahwa inilah realitasku sekarang. "Terima kasih, Mas," bisikku serak. Ryan hanya mengangguk kecil, sudut bibirnya terangkat membentuk senyum tipis yang menenangkan. Sama-sama, aku meletakkan kembali cangkir itu dan mengambil ponselku. Kali ini, tanganku tidak lagi gemetar. Aku membuka kunci layar, masuk ke menu pesan, dan tanpa ragu menekan tombol hapus pada pesan Ratna. Aku juga memblokir akun yang membagikan foto itu. Selesai. Aku tidak butuh tahu kabar Fandi. Aku tidak butuh tahu apakah dia bahagia atau menderita. Kebahagiaannya bukan urusanku, dan kehancurannya pun bukan tanggung jawabku. Hidupnya adalah masa lalu yang sudah tertutup babnya. Aku menatap Ryan lagi. Laki-laki itu kini sedang meraih sebuah buku di atas meja, kembali pada rutinitasnya yang tenang. "Mas," panggilku lagi. Ia menoleh, alisnya terangkat sedikit. "Nanti malam, mau dimasakin sup ayam?" tanyaku, mencoba mengalihkan topik, mencoba menegaskan bahwa aku sudah baik-baik saja. Mata Ryan berbinar sedikit, tanda ia mengerti usahaku. "Boleh, pakai jagung manis ya." Aku tersenyum. Kali ini senyum yang tulus, yang muncul dari hati yang mulai benar-benar ikhlas. Bayangan masa lalu itu mungkin sempat mampir sebentar, mencoba mengetuk pintu, tapi aku tidak lagi membukanya lebar-lebar. Karena di dalam rumah ini, di samping Ryan, tidak ada lagi ruang untuk hantu. Hanya ada ruang untuk masa depan yang kami rajut bersama, dalam diam yang penuh makna. Sore itu, saat matahari akhirnya tenggelam sempurna, aku merasa benar-benar telah melangkah maju. Bukan dengan berlari kencang, tapi dengan langkah pasti, meninggalkan jejak luka yang kini perlahan mulai samar tersapu ombak ketenangan yang dibawa oleh Ryan. Hari-hari berlalu dengan ketenangan yang menghanyutkan, seperti permukaan danau yang diam tanpa riak. Namun, aku tahu betul, seringkali di kedalaman yang paling sunyi, itulah tersimpan arus yang paling deras. Pernikahanku dengan Ryan berjalan sangat harmonis, jauh lebih baik dari apa yang pernah kubayangkan. Dia adalah suami yang penuh perhatian, cekatan, dan selalu berusaha meringankan bebanku di rumah, meskipun lelah seharian bekerja sebagai petugas kebersihan di kantor tempatku bekerja. Namun, belakangan ini, ada sesuatu yang mengusik benakku. Sebuah perasaan ganjil yang awalnya hanya berupa titik kecil, kini perlahan membesar seiring berjalannya waktu. Semuanya bermula dari hal-hal sepele. Detail-detail kecil yang seharusnya luput dari perhatian, namun mataku entah kenapa selalu menangkapnya. Pagi itu, saat aku sedang menyetrika kemeja kerja Ryan, kemeja sederhana yang bahannya mulai menipis karena sering dicuci, aku menemukan sebuah benda terjatuh dari saku celana bahan yang hendak kumasukkan ke mesin cuci. Sebuah sapu tangan. Bukan sapu tangan biasa yang dijual lusinan di pasar malam. Ini adalah sapu tangan sutra berwarna biru tua, dengan inisial RA, yang disulam benang perak di sudutnya. Teksturnya begitu halus, dingin di kulit tanganku, dan memancarkan aroma maskulin yang berbeda dari pewangi pakaian yang biasa kugunakan. Aroma kayu cendana, dan sedikit sentuhan musk yang mahal. Aku tertegun sejenak, membolak-balik benda itu. Bagaimana mungkin seorang office boy memiliki barang sehalus ini? Mungkin dia menemukannya, atau seseorang memberikannya. Tapi inisial itu, RA. Ryan Alvarez? Mungkin hanya kebetulan. Aku menepis pikiran itu dan meletakkannya di atas meja rias, berniat menanyakannya nanti. Namun, saat Ryan pulang dan melihat sapu tangan itu, reaksinya begitu cepat. Dia segera mengambilnya, tersenyum kaku, lalu menyimpannya jauh ke dalam laci lemari pakaiannya tanpa memberikan penjelasan lewat bahasa isyarat seperti biasanya. Kejanggalan itu tidak berhenti di sana. Beberapa hari kemudian, saat kami makan malam,
Aku memperhatikannya tanpa sadar. Kami hanya makan nasi dengan sayur lodeh dan ikan asin, menu yang sangat sederhana. Namun, cara Ryan makan, caranya memegang sendok, postur tubuhnya yang tegak namun santai, dan bagaimana dia menyeka sudut bibirnya dengan tisu, semuanya memancarkan keanggunan yang tidak wajar. Gerak-geriknya bukan seperti seseorang yang terbiasa hidup susah sepertiku. Ada aura bangsawan, atau setidaknya seseorang yang terdidik dalam tata krama kelas atas, yang bocor dari balik kesederhanaan yang ia tampilkan. Ryan makan ikan asin seolah-olah ia sedang menyantap steak wagyu di restoran bintang 5. "Mas," panggilku pelan. Ryan menoleh, tatapannya lembut seperti biasa. Alisnya terangkat sedikit, bertanya tanpa suara. Tidak apa-apa," jawabku, mengurungkan niat untuk bertanya tentang keanehan yang kurasakan. Aku tidak ingin merusak suasana makan malam kami dengan kecurigaan yang mungkin hanya ada di kepalaku. Puncak rasa penasaranku terjadi malam ini. Jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Tenggorokanku terasa kering, memaksaku bangun dari tidur untuk mengambil segelas air di dapur. Saat aku membuka pintu kamar, aku menyadari lampu ruang tamu masih menyala remang-remang. Biasanya Ryan sudah tidur lelap di sampingku, tapi sisi ranjangnya kosong. Dengan langkah pelan agar tidak menimbulkan suara, aku berjalan menuju ruang tengah. Pemandangan di depanku membuat napasku tertahan. Ryan duduk di kursi kayu kami yang sudah tua, punggungnya menghadap ke arahku. Di meja, sebuah laptop tipis, bukan laptop tua bekas yang pernah dia tunjukkan padaku dulu, menyala terang. Jari-jarinya menari di atas keyboard dengan kecepatan yang luar biasa. Dia tidak sedang menonton film atau bermain game. Dia sedang mengetik sesuatu. Di samping laptop itu, tergeletak beberapa lembar dokumen dengan kop surat yang terlihat resmi dan penuh dengan grafik berwarna-warni. Aku menyipitkan mata, mencoba melihat lebih jelas dari balik bayang-bayang lemari penyekat ruangan. Cahaya layar laptop memantul di wajahnya. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat ekspresi Ryan yang sama sekali berbeda. Tidak ada lagi senyum ramah atau tatapan polos yang biasa ia berikan padaku. Wajahnya keras, serius, dan penuh konsentrasi. Matanya tajam menelusuri baris-baris kalimat di layar. Ada wibawa yang sangat kuat memancar darinya, wibawa seorang pemimpin yang terbiasa memegang kendali. Dia terlihat berkuasa. Tiba-tiba, dia berhenti mengetik. Dia meraih sebuah pena dari saku celananya. Bukan pena plastik murah yang biasa dia pakai untuk mencatat belanjaan. Itu adalah fountain pen, berwarna hitam legam dengan aksen emas. Bahkan dari jarak sejauh ini, kilauan emasnya tertangkap oleh cahaya lampu. Dia menandatangani salah satu dokumen itu dengan gerakan tegas dan penuh percaya diri. Jantungku berdegup kencang. Pertanyaan demi pertanyaan menghantam kepalaku seperti ombak. Siapa laki-laki ini? Siapa sebenarnya suamiku? Seorang pria bisu yang bekerja sebagai petugas kebersihan tidak mungkin memiliki laptop seri terbaru seharga puluhan juta. Dia tidak mungkin memiliki pena yang harganya setara dengan gaji bulanannya selama setahun. Dan dia tidak mungkin memiliki postur seorang eksekutif yang sedang memeriksa laporan keuangan di tengah malam buta. Rasa takut dan penasaran bercampur aduk. Apakah Ryan terlibat dalam sesuatu yang ilegal? Apakah dia bagian dari sindikat tertentu? Atau apakah dia menyembunyikan identitas aslinya dariku? Aku melangkah maju sedikit lagi. Lantai kayu di bawah kakiku berderit pelan. Kriet. Suara itu terdengar seperti ledakan di keheningan malam. Ryan tersentak. Dalam hitungan detik, dia menutup laptopnya dengan cepat, menyambar dokumen-dokumen di meja, dan memasukkannya ke dalam tas kerja kulit yang belum pernah kulihat sebelumnya. Gerakannya begitu gesit, hampir seperti refleks terlatih. Dia menoleh ke arahku. Wajah otoriter yang kulihat tadi lenyap seketika, digantikan oleh ekspresi terkejut yang kemudian melunak menjadi senyum bersalah. Dia meletakkan telunjuk di bibirnya, lalu membuat isyarat tangan dengan cepat. "Maaf, aku membangunkanmu?" Aku berdiri mematung di ambang pintu, mencengkeram kain dasterku dengan erat. Aku tidak bisa membalas senyumnya kali ini.
Mataku tertuju pada dunia serasa berhenti berputar selama beberapa detik. Hening yang menyelimuti ruangan besar itu terasa begitu bising di telingaku. Aku masih berdiri mematung, menatap sosok laki-laki yang selama ini kukenal dengan kemeja lusuh dan senyum sederhananya, kini berdiri tegak dalam balutan jas mahal yang memancarkan aura kekuasaan tak terbantahkan. Ryan, laki-laki yang pernah berbagi nasi bungkus denganku di pinggir jalan, laki-laki yang selalu mendengarkan keluh kesahku tentang betapa kejamnya dunia, ternyata adalah pemilik dunia itu sendiri. Tanganku gemetar saat ia melangkah mendekat. Bukan karena takut, melainkan karena guncangan batin yang hebat. Segala prasangka, segala ketakutan akan masa depan yang suram karena kemiskinan, seolah ditertawakan oleh takdir saat ini juga. Aisyah, panggilnya lembut. Suaranya masih sama, hangat, menenangkan, dan penuh kehati-hatian. Maafkan aku karena tidak mengatakannya lebih awal. Aku hanya perlu tahu. Aku menarik napas panjang, mencoba menyeimbangkan detak jantungku yang berpacu liar. Tahu apa, Ryan? Bahwa aku akan tetap di sisimu meski kau tidak punya apa-apa. Ryan mengangguk pelan, matanya menatapku dengan sorot memohon yang meluluh lantakkan segala sisa egoku. Di dunia tempatku berasal, semua orang mendekat karena apa yang ada di kantongku, bukan apa yang ada di hatiku. Aku lelah dengan kepalsuan, Aisyah. Dan saat bertemu denganmu, aku menemukan ketulusan yang sudah lama hilang. Air mata yang sejak tadi kutahan, akhirnya lolos membasahi pipi. Rasa syok itu perlahan memudar, digantikan oleh pemahaman yang mendalam. Aku teringat bagaimana ia selalu mendahulukan kepentinganku di atas kepentingannya sendiri. Bahkan saat kami, atau lebih tepatnya aku pikir kami, sedang kesulitan uang. Ia tidak pernah mengeluh, ia selalu tersenyum. Kebaikan itu bukan topeng. Kemewahan ini hanyalah kulit luar, tapi Ryan yang kucintai adalah isinya. Kau bodoh, bisikku serak, lalu melangkah maju dan memukul pelan dadanya. Kau pikir aku peduli dengan semua gedung tinggi ini? Kau pikir aku akan lari jika tahu kau kaya raya? Atau kau takut aku akan berubah menjadi serakah? Ryan menangkap tanganku, menggenggamnya erat di depan dadanya. Aku takut kau akan merasa terintimidasi. Aku takut perbedaan status ini akan membuatmu mundur sebelum kita benar-benar memulai. Aku menatap lekat-lekat ke dalam manik matanya. Di sana, aku tidak melihat seorang CEO atau pewaris tunggal perusahaan raksasa. Aku melihat Ryan, laki-laki yang pernah memayungiku saat hujan deras di halte bus. Status tidak pernah menjadi tolak ukur bagiku, Ryan. Kau tahu itu. Ucapku tegas, menghapus jarak di antara kami. Yang membuatku jatuh cinta bukan hartamu, tapi bagaimana kau memperlakukan manusia lain dengan hormat, bahkan ketika kau menyamar menjadi orang biasa. Itu kekayaanmu yang sesungguhnya. Senyum lega terukir di wajahnya, seolah beban ribuan ton baru saja diangkat dari pundaknya. Ia menarikku ke dalam pelukannya, sebuah dekapan yang terasa seperti rumah. Tak peduli apakah kami berada di gubuk reot atau di penthouse mewah ini. Terima kasih, Aisyah. Terima kasih karena telah menerima aku apa adanya. Bahkan ketika apa adanya itu hanyalah kebohongan demi mencari kebenaran. Bisiknya di puncak kepalaku. Malam itu menjadi titik balik yang mengubah segalanya. Tidak ada lagi rahasia di antara kami. Ryan membawaku masuk ke dalam dunianya, bukan sebagai tamu, melainkan sebagai pasangannya. Ia memperkenalkanku pada keluarganya, pada kolega-koleganya, tanpa sedikit pun rasa malu akan latar belakangku yang sederhana. Awalnya, tentu saja tidak mudah. Tatapan sinis dari mereka yang merasa derajatnya lebih tinggi sempat membuatku gentar. Namun, setiap kali keraguan itu muncul, Ryan selalu ada di sana. Ia tidak pernah melepaskan genggaman tangannya. Ia membelaku di depan mereka yang meremehkan, menunjukkan kepada dunia bahwa aku adalah ratunya. Angkat kepalamu, Aisyah. Bisiknya suatu malam ketika kami menghadiri sebuah pesta gala. Kau memiliki hati yang lebih mulia daripada semua berlian yang ada di ruangan ini. Jangan pernah merasa rendah diri. Kata-kata itu menjadi mantra bagiku.
Perlahan, aku mulai beradaptasi. Bukan menjadi sombong, tapi menjadi lebih percaya diri. Aku belajar bahwa kebahagiaan sejati datang dari penerimaan diri dan pasangan yang saling mendukung. Waktu berlalu dengan cepat, membawa kami pada sebuah ikatan suci yang disaksikan oleh ribuan pasang mata, namun terasa begitu intim di hati kami. Pernikahan kami bukan sekadar penyatuan dua insan, tapi juga pembuktian bahwa ketulusan akan selalu menemukan jalannya. Kini, aku duduk di beranda rumah kami yang megah, menatap matahari terbenam yang mewarnai langit dengan semburat jingga dan ungu. Angin sore membelai wajahku dengan lembut. Di tanganku, secangkir teh hangat menemani lamunanku. Hidupku berbalik 180 derajat. Dulu, aku harus menghitung setiap koin receh hanya untuk makan besok. Dulu, orang-orang mencemoohku karena kemiskinanku. Bahkan kerabat dekat pun enggan membantu. Sekarang, mereka yang dulu memalingkan wajah, kini datang dengan senyum manis yang dipaksakan, berharap mendapat cipratan keberuntungan. Takdir sungguh memiliki selera humor yang unik. Balasan itu datang bukan dalam bentuk balas dendam yang berapi-api, melainkan melalui kebahagiaan yang melimpah ruah. Aku tidak perlu membalas perlakuan buruk mereka. Melihatku bahagia, melihatku dihormati dan dicintai oleh laki-laki sebaik Ryan, sudah cukup menjadi tamparan keras bagi mereka yang dulu merendahkan. Langkah kaki yang familiar terdengar mendekat. Ryan muncul dari balik pintu kaca. Masih mengenakan pakaian kerjanya, namun dasinya sudah longgar. Ia tersenyum, senyum yang sama yang membuatku jatuh hati bertahun-tahun lalu. "Sedang memikirkan apa?" tanyanya sambil duduk di sampingku, menyandarkan kepalanya di bahuku. "Memikirkan betapa anehnya hidup ini," jawabku jujur, mengusap lembut rambutnya. "Dulu aku berdoa hanya untuk diberi kekuatan bertahan hidup. Sekarang, Tuhan memberiku lebih dari yang pernah berani aku impikan." Ryan meraih tanganku dan mengecup punggung tangannya. "Itu karena kau pantas mendapatkannya, Aisyah. Kesabaranmu, keikhlasanmu saat hidup susah, itu adalah benih yang kau tanam. Sekarang, saatnya kau memanen buahnya." Aku tersenyum haru. Ryan benar. Semua ujian, air mata, dan kepedihan di masa lalu adalah proses penempaan. Jika aku tidak pernah hidup susah, mungkin aku tidak akan bisa menghargai apa yang kumiliki sekarang. Jika aku tidak bertemu Ryan dalam kesederhanaan, mungkin aku tidak akan pernah tahu seberapa besar ketulusan cintanya. "Kau tahu, Ryan, harta ini, kemewahan ini, semuanya bisa hilang dalam sekejap," ucapku pelan. "Aku tahu," sahutnya tenang. "Tapi ada satu hal yang tidak akan pernah hilang," lanjutku, menatap matanya dalam-dalam. "Rasa syukurku karena memilikimu. Kau adalah harta terbesarku." Ryan tertawa kecil, suara yang selalu menjadi musik favoritku. "Dan kau adalah rumahku, Aisyah. Kemanapun aku pergi, sejauh apapun aku melangkah, pada akhirnya, aku akan selalu pulang kepadamu." Kami duduk dalam diam, menikmati kebersamaan yang hangat di tengah kemewahan yang kini menjadi keseharian kami. Tidak ada lagi kekhawatiran tentang besok makan apa atau bagaimana membayar tagihan listrik. Namun, yang paling berharga dari semua ini bukanlah mobil mewah di garasi atau pakaian bermerek di lemari, melainkan kedamaian hati. Aku menyadari bahwa kebahagiaan ini adalah hadiah dari kesabaran. Bahwa ketika kita berbuat baik tanpa mengharap imbalan, semesta akan mencatatnya. Bahwa ketika kita mencintai seseorang karena Allah dan ketulusan hati, bukan karena rupa atau harta, maka Allah akan mencukupkan segalanya dengan cara yang tak terduga. Di bawah langit senja yang perlahan menggelap, aku memejamkan mata, mengucapkan syukur yang tak terhingga. Kisahku dan Ryan adalah bukti nyata, bahwa di ujung lorong penderitaan yang gelap, selalu ada cahaya yang menanti bagi mereka yang percaya. Dan kini, aku hidup di dalam cahaya itu, bersama laki-laki yang mencintaiku lebih dari dirinya sendiri. Ini adalah akhir yang bahagia, sekaligus awal dari perjalanan panjang kami menuju keabadian. Cahaya lampu gantung kristal di ballroom hotel berbintang itu memantul indah, seolah berlomba dengan kilatan blitz kamera para wartawan yang hadir malam ini. Riuh tepuk tangan menggema,
mengisi setiap sudut ruangan yang megah. Aku berdiri di atas panggung kecil, memegang sebuah plakat penghargaan sebagai wanita inspiratif tahun ini. Berkat keberhasilan butik dan yayasan sosial yang kubangun. Namun di antara semua kemewahan dan pengakuan ini, satu-satunya hal yang membuatku merasa benar-benar utuh adalah genggaman hangat tangan laki-laki di sampingku. Ryan tersenyum padaku, tatapannya begitu teduh dan penuh kebanggaan. Dia tidak hanya berdiri sebagai pendamping, tetapi sebagai tiang yang menopangku ketika aku hampir rubuh, dan sayap yang membantuku terbang ketika aku takut ketinggian. Kamu pantas mendapatkan semua ini, Aisyah. Bisiknya lembut di telingaku. Suaranya meredam kebisingan di sekitar kami. Dunia akhirnya melihat berlian yang selama ini aku kagumi. Aku membalas senyumannya dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih karena selalu percaya padaku, Ryan. Bahkan saat aku tidak percaya pada diriku sendiri. Acara berlanjut dengan ramah tamah. Kami turun dari panggung dan langsung dikelilingi oleh rekan bisnis, kolega, dan tamu undangan yang memberikan selamat. Aku meladeni mereka satu persatu dengan senyum tulus, merasakan betapa jauhnya aku telah berjalan dari masa-masa kelam itu. Masa di mana aku merasa tidak berharga, terbuang, dan sendirian. Namun, di tengah kerumunan yang penuh tawa dan percakapan hangat itu, mataku menangkap sosok yang berdiri kaku di dekat pintu masuk, separuh tersembunyi di balik bayang-bayang pilar besar. Jantungku sempat berdesir, bukan karena rindu atau cinta, melainkan karena sisa-sisa trauma yang perlahan memudar. Itu Fandi. Dia tampak berbeda. Sangat berbeda. Jas yang dikenakannya terlihat sedikit lusuh, tidak semewah setelan yang biasa ia banggakan dulu. Wajahnya lebih tirus, dengan guratan lelah yang tercetak jelas di sekitar matanya yang cekung. Postur tubuhnya yang dulu angkuh kini membungkuk, seolah memikul beban penyesalan yang tak kasat mata, namun begitu berat. Mata kami bertemu. Sesaat, waktu terasa berhenti. Ryan, yang peka terhadap perubahan bahasa tubuhku, mengikuti arah pandangku. Dia melihat Fandi, dan aku merasakan genggaman tangannya mengerat, bukan untuk menyakitiku, tapi untuk melindungiku. Mau aku minta keamanan untuk memintanya pergi? Tanyanya pelan namun tegas. Aku menarik napas panjang, lalu menggeleng perlahan. Tidak perlu, Mas. Biar aku yang menghadapinya. Ini bagian dari penutup bukuku. Dengan langkah tenang yang penuh martabat, aku berjalan mendekati Fandi, didampingi Ryan yang setia di sisiku. Semakin dekat aku melangkah, semakin jelas aku melihat kehancuran di wajah mantan suamiku itu. Tidak ada lagi Fandi yang arogan, yang dulu memaki dan merendahkanku. Yang ada di hadapanku kini hanyalah seorang pria yang kalah. Aisyah. Suaranya parau. Nyaris tak terdengar di antara hingar-bingar musik latar. Dia menatapku dari ujung kaki hingga ujung kepala, seolah tak percaya bahwa wanita anggun dan sukses di hadapannya adalah wanita yang dulu ia sia-siakan. Assalamualaikum, Mas Fandi, sapaku datar, tanpa nada kebencian, namun juga tanpa kehangatan. Apa kabar? Fandi menelan ludah dengan susah payah. Matanya beralih sejenak ke arah Ryan yang berdiri tegap dengan aura protektif, lalu kembali menatapku dengan sorot mata yang basah. Aku melihat beritanya di televisi. Aku melihatmu di majalah. Aku hanya ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri. Kamu sudah melihatnya, jawabku singkat. Kamu terlihat bahagia, Syah. Ucapnya lirih, nadanya bergetar. Sangat cantik. Lebih bersinar daripada saat bersamaku. Karena sekarang aku dihargai, Mas. Balasku, menekan setiap kata agar ia mengerti. Karena sekarang aku bersama seseorang yang tidak pernah memintaku untuk mengecilkan diriku agar dia terlihat besar. Seseorang yang memupukku dengan cinta, bukan racun. Fandi menunduk. Bahunya berguncang pelan. Aku salah, Aisyah. Demi Tuhan, aku salah besar. Bisnisku hancur, hidupku berantakan. Karma itu nyata, dan dia menghantamku tanpa ampun. Setiap malam aku dihantui bayanganmu. Bagaimana aku menyakitimu? Bagaimana aku membuang permata demi kerikil? Dia mencoba meraih tanganku, namun aku mundur selangkah.
Ryan dengan sigap menempatkan dirinya sedikit lebih maju, menjadi dinding pembatas yang tak bisa ditembus. Maafkan aku, Aisyah. Apakah masih ada kesempatan? Fandi bertanya dengan nada putus asa. Matanya memancarkan permohonan yang menyedihkan. Aku menatapnya dengan rasa iba. Bukan iba karena cinta, tapi iba melihat seseorang yang baru menyadari nilai air setelah sumurnya kering. Aku sudah memaafkanmu, Mas Fandi. Sejak lama, kataku dengan tenang. Karena menyimpan dendam hanya akan menghambat kebahagiaanku sendiri. Tapi, untuk kesempatan, tidak ada. Pintu itu sudah kamu hancurkan sendiri saat kamu memilih untuk pergi dan menyakitiku. Aku mengeratkan pelukanku pada lengan Ryan. Ini suamiku, Ryan. Dia adalah masa kiniku dan masa depanku. Kamu adalah masa lalu yang sudah selesai, Mas. Pelajaran yang sudah lulus kulewati. Air mata akhirnya menetes di pipi Fandi. Dia melihat betapa serasinya kami. Dia melihat kebahagiaan yang memancar dari wajahku. Kebahagiaan yang dulu seharusnya menjadi miliknya, jika saja dia bersyukur. Penyesalan itu tampak begitu menyiksa, mencekik lehernya hingga ia tak mampu berkata-kata lagi. Pulanglah, Mas. Perbaiki hidupmu demi dirimu sendiri. Jangan cari aku lagi, tutupku tegas. Tanpa menunggu jawabannya, aku berbalik. Ryan merangkul pinggangku dengan lembut, membimbingku kembali ke tengah ruangan yang penuh cahaya, meninggalkan Fandi yang terpaku sendirian di sudut yang gelap. Sekilas aku menoleh, melihat punggungnya yang menjauh keluar pintu, tampak begitu kecil dan rapuh. Itu adalah kali terakhir aku melihatnya, dan kali pertama aku merasa benar-benar bebas. Kami berjalan menuju balkon hotel untuk mencari sedikit udara segar. Langit malam bertabur bintang, angin berhembus sejuk menerpa wajahku. Ryan berdiri di sampingku, menatap langit yang sama. Kamu hebat tadi, puji Ryan. Aku bangga padamu. Aku belajar banyak, Ryan, jawabku sambil menatap bulan sabit. Dulu aku berpikir bahwa kehancuran rumah tanggaku adalah akhir dari dunia. Aku merasa Tuhan tidak adil. Tapi ternyata, itu adalah cara Tuhan menyelamatkanku. Dia mematahkan hatiku, agar aku bisa menemukan jalan yang benar, jalan menuju kamu, dan jalan menuju diriku yang sebenarnya. Ryan memutar tubuhku agar menghadapnya. Kedua tangannya menangkup wajahku. Dan aku bersyukur setiap hari karena takdir mempertemukan kita. Kamu adalah bukti bahwa kebaikan hati akan selalu menemukan jalannya pulang, Aisyah. Pengorbanan dan kesabaranmu selama ini dibayar lunas malam ini, dan malam-malam seterusnya. Terima kasih sudah menjadi hadiah terindah dalam hidupku, ucapku, air mata haru kembali menggenang. Dan kamu adalah akhir yang manis. Untuk setiap doa yang kupanjatkan, balasnya. Kami berdiri di sana, di bawah naungan langit malam, diselimuti rasa syukur yang mendalam. Kisah masa lalu yang menyakitkan itu kini hanyalah sebuah bab usang yang telah tertutup rapat. Aku telah belajar bahwa hidup tidak berhenti saat kita terluka. Justru di sanalah ia baru dimulai kembali, dengan pondasi yang lebih kuat. Bahwa setiap air mata yang jatuh karena kezaliman akan digantikan dengan senyuman oleh keadilan Tuhan yang tak pernah tidur. Bahwa cinta sejati tidak menyakiti, melainkan menyembuhkan. Dan disinilah aku sekarang, berdiri tegak bukan sebagai korban, melainkan sebagai pemenang yang telah berdamai dengan takdir. Malam itu, di antara bintang-bintang dan kehangatan pelukan Ryan, aku tahu bahwa kisah kami baru saja dimulai, sebuah kisah yang ditulis dengan tinta kebahagiaan dan dijilid dengan kasih sayang yang abadi.